Aku Natania Virginie. Hari ini aku mau jelasin tentang karakteristik di Pulau Papua. Aku kelas CFPS 2, aku sekolah di MGS. Pertama, dalam sistem pemerintahan tidak seperti daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Papua memiliki otonomi khusus sebab di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dinilai masyarakat belum memenuhi rasa keadilan, belum mencapai kesejahteraan rakyat, belum mewujudkan penegakan hukum dan lainnya sebagainya setelah penyatuan Papua sehingga Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia di tahun 1999 dan 2000 memutuskan untuk memberikan status otonomi khusus pada Provinsi Papua. Provinsi Papua adalah gabungan dari Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua yang keduanya mendapatkan otonomi khusus. Otonomi khusus juga berlaku pada provinsi-provinsi lainnya. Hasil dari pemerkaraan Provinsi Papua isi dari otonomi khusus yaitu pemerintahan setempat berhak mengatur dan mengurus seluruh kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa sendiri dan aspirasi serta hak-hak masyarakat Papua. Meskipun begitu, Provinsi Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Untuk kekuasaan legislatif di Papua dilaksanakan oleh DPRD dengan jumlah anggota 1/4 kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua dan hal ini sudah teratur dalam undang-undang. Sedangkan untuk badan eksekutif Provinsi Papua dijabat oleh seorang kepala daerah atau gubernur. Papua dipimpin oleh seorang gubernur sejak tahun 1956 yang saat itu dijabat oleh Zainan Abidin Syah sampai dengan tahun 1961 hingga tahun 2019. Papua telah dipimpin oleh gubernur sebanyak 16 periode. Dalam pemilihan gubernur, Papua memiliki persyaratan khusus, antara lain orang asli Papua memiliki kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabadikan kepada rakyat Provinsi Papua, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kecuali di penjara karena alasan politik, dan tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali di penjara karena politik. Batas-batas wilayah Papua. Batas wilayah Papua terbagi menjadi 4 bagian. Pada bagian timur, Papua berbatasan langsung dengan Provinsi Nigini. Di sebelah selatan, Provinsi Papua berbatasan dengan Laut Arafuru, Samudra Hindia, Mediterania, dan benua Australia. Di bagian barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Sedangkan di bagian utara, Papua berbatasan dengan Samudra Pasifik. Penduduk Papua secara garis besar terbagi atas 2 kelompok besar, yaitu Papua daratan rendah atau pesisiran dan Papua pedalaman atau dataran tinggi. Pembagian ini dilihat dari mata pencaharian, budaya, hingga pola kehidupan mereka yang berbeda. Namun ada satu kesamaan antara kedua suku tersebut, yaitu kepercayaan agama tradisional mereka yang masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka percaya jika dunia memiliki hubungan yang erat antara dunia spiritual dengan dunia material, sekuler dan sakral dengan fungsi yang sama. Jika di total suku-suku yang berada di Papua ada sekitar 25 suku, di mana masing-masing suku memiliki bahasa yang berbeda-beda. Beberapa contoh suku tersebut antara lain Asmat, Ayamaru di Sorong, di Pegunungan Paniai, Sentani di sekitar Danau Sentani, Mekyaka di Kota Manokwari, Waropen, Wamesa, dan Hatama di Rasiki dan Oransbari. Suka menyelesaikan suatu permasalahan dengan hukum adat dibandingkan dengan hukum pidana atau perdata. Jika negosiasi kedua pihak tidak mencapai kesepakatan bersama, keputusan akhir adalah perang. Keputusan akhir adalah
Perang adat. Ramah terhadap orang asing, contohnya selalu menyapa, selalu setiap bertemu meskipun belum mengenal satu sama lain. Dialek asing asli bernada tinggi bukan berarti sedang marah. Ketika mengenal satu sama lain, dialek asli bernada tinggi bukan berarti sedang marah. Ketika mereka di suatu tempat yang ramai, sering terjadi keributan antara sesama mereka. Orang Papua berdasarkan karena hanya tempat penjualan di mana mereka saling mengadu domba. Muncullah sikap buruk mereka, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh orang lain. Orang Papua dikenal suka minum minuman keras, sangat mengutamakan keluarganya di atas segala-galanya, mempunyai rasa keterikatan emosi yang kuat dengan budaya dan tanah asalnya, rasa persatuan yang kuat dengan sesama orang Papua. Mengapa negara Papua harus dibanggakan? Mengapa Indonesia harus dibanggakan? Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Indonesia memiliki keanekaragaman dalam segala budaya, adat, bahasa, agama, dan kesenian. Thank you.